Ya, kalau pagi hari ini kita ingin bersama-sama untuk mengingat ya peristiwa Isra Mi'raj. Abdi badhe naros ka ibu-ibu. Ya. Coba Bu, kira-kira kan ibu sering tuh ikut pengajian Isra Mi'raj. Kira-kira isi atau oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu apa Bu? Sholat. Bagus, 100 buku A sama teman-temannya. Iya, maksudnya apa sholat itu? Tentang perintah sholat. Nah, saya ingin menyampaikan Ibu pertama ya terkait dengan ya, kejadian Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah pemimpin kita semuanya. Pada saat itu Rasulullah ya Bu ya, ketika berada di kota Mekah yang kemudian menyampaikan dakwahnya, mengajak ya penduduk kota Mekah itu untuk memasuki Islam, itu tidak gampang. Betul Bu? Tidak seperti sekarang kalau dakwah ya. Karena apa? Karena pada saat itu penduduk kota Mekah itu adalah mereka yang menyembah kepada nenek moyang berhala. Dari ada Atta, Uzza, Mana, berhala-berhala gede sampai berhala-berhala. Mereka sudah benar-benar ya jiwanya itu sudah menyatu dengan berhala. Pada saat itu Rasulullah ya menyampaikan wahyu, menyampaikan ya ajaran Islam. Ya pasti mereka menolak. Mereka tidak mau. Muhammad, engkau adalah pembohong. Muhammad, engkau gak benar apa-apaan kamu, mengajak kamu semuanya. Kami sudah tetap ya, keyakinan kami adalah keyakinan yang sudah terlahir dari nenek moyang kami. Dan itu sudah tidak bisa digugat, ganggu-gugat. Dasar kamu tidak tahu diri. Wah, udah dikatain apa? Ya, maka kemudian ya dalam dakwahnya selama kurang lebih 10 tahun kenabiannya di kota Mekah dicaci, dimaki, tapi beliau dengan penuh ya kelegoan, keterbukaan dan kesabaran. Gak mereka lawan itu orang-orang Mekah yang menghina, yang mencaci maki dan seterusnya. Maka ketika 10 tahun setelah menjadi kenabian berada di kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir, saya di kota Mekah ya dicaci maki ya, kemudian dengan berbagai macam hujatan-hujatan. Akhirnya dia ada seorang ya sahabat ya, yakni dari sahabat yang bernama dari Ibnu Sa'if ya, Ibnu Sa'if ya. Mengajak, ya udah Rasulullah, ayolah ke kampung saya, ke Taif, namanya sebuah kampung Taif ya. Ayo kita ke sana, dakwahnya di sana aja. Barangkali aja di sana orang-orang penduduk Taif itu ya lebih baik kan dibanding penduduk Mekah. Akhirnya pada suatu malam hari berangkatlah ke Taif. Yang ditemani oleh sahabat ya Ibnu Sa'if ya. Berjalanlah ke kota Taif. Kota Taif itu kurang lebih 100 kilo. Ya, ibu-ibu yang pernah ke sana ya, naik mobil berjam-jam, bukit-bukit itu ya, masya Allah ya, Taif itu. Dikira itu dekat, ternyata berhari-hari Nabi itu ya berangkat ke penduduk Taif itu dimaksudkan untuk apa? Untuk berdakwah. Nah kemudian setelah tiba di Taif ya sudah tahu bahwa Rasulullah itu ya mau apa? Mau ke kota Taif. Jadi penduduk Taif itu ya sudah siap nih. Mau ada ya kesini yang mengaku Nabi katanya itu. Kita siapkan segenap ya seluruh jajaran penduduk Taif, para pemimpinnya untuk menyambut dengan sambutan yang menolak.
Ada yang siap dengan batunya, ada yang siap dengan berbagai macam tulang-tulang dan semuanya. Yang kemudian ketika datang Rasulullah berdua dengan sahabat itu, mereka menyerbu. Tidak hanya dengan ucapan tadi ya, kalau di Mekah kan hanya dengan batas ya, penghinaan ucapan. Di sana itu dipukuli, dilempar batu yang bertubi-tubi sehingga belakang kepala Rasulullah sampai berdarah-darah, depan juga sampai giginya itu sampai rontok, sampai darahnya. Wah, luar biasa Pak. Bayangkan, baru datang sudah disambut dengan lemparan batu, yang kemudian larilah Rasulullah ke kebun kurma dan kebun anggur di sana. Rasulullah ya, kalau kata orang Sunda menyumput lah, sembunyi lah di situ di pohon itu. Di mana kira-kira tidak bisa diketahui. Yang disitulah Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, tolong sampaikan kepada malaikat penjaga gunung ya. Coba tolong tawarin tuh Muhammad dalam keadaan kondisi sedang, kalau orang sedang dalam kondisi sedang dalam penyerangan, sedang bersembunyi, coba tolong tawarin. Kata Allah melalui malaikat Jibril, kemudian diperintahkan kepada malaikat penjaga gunung atau bukit itu. Tawarin apa yang mau Rasulullah? Apakah penduduk Taif itu ya, kata Allah itu dibalikan atau apa saja akan aku kabulkan. Akhirnya penjaga gunung ya menyampaikan, wahai Rasulullah, apa yang ingin kamu balas dari perbuatan orang-orang biadab ini, orang-orang kurang ajar ini, apa yang akan kamu balas? Maka Rasulullah, tidak, aku sangat tahu kalau mereka berbuat begitu, kadang mereka tidak tahu. Maka aku akan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka ya Allah, karena mereka berbuat itu karena ketidaktahuannya. Bayangkan ibu-ibu semuanya, Rasulullah itu diperlakukan begitu sangat jahatnya, tapi disitulah Rasulullah malah mendoakan, jangan, wahai penduduk gunung, jangan berbuat itu, maka aku akan doa saja buat mereka. Coba bayangkan betapa mulianya Rasulullah, segitu diperlakukan sampai darahnya mengucur itu karena tidak tega itu semua dunia itu, sampai gunung itu dan juga meminta kepada Allah itu ya. Dan kemudian juga di situ benar-benar Nabi itu nggak mau ya, nggak mau, walaupun dia dilakukan dengan begitu sangat jahatnya oleh mereka. Maka kemudian pada saat itu Rasulullah ya kembali ya untuk ya ke kota Mekah kembali. Tapi di situ Rasulullah sempat berdoa, ya Allah, Engkau berikan ya Allah kaum ini suatu saat nanti ya Allah kaum yang semuanya memeluk ajaran Islam, dan itu bukti. Tapi sekarang ini adalah mereka penduduknya adalah Islam 100%. Mereka adalah orang-orang yang hebat ya. Penduduk Taif ini adalah mereka orang-orang yang berkah rezekinya luar biasa. Di Taif itu banyak bunga-bunga, yang kemudian bunga-bunga itu dibuatlah minyak wangi. Jadi kalau kita itu minyak wangi murah pun. Ini benar-benar yang cocok. Makanan-makanan yang aneh-aneh ya. Padahal itu ya benar-benar doa Rasulullah dulu penduduk Taif itu. Benar-benar ya kayak di kota Mekah ya. Jadi walaupun kalau di Taif memang apa namanya itu taman-tamannya bagus dan ininya juga bukit-bukit yang luar biasa banget indahnya, dan sana ada pabrik minyak wangi, ada apa dan seterusnya itu. Jadi mereka benar-benar sejahtera itu karena Rasulullah doanya dikabulkan ya. Nah ibu-ibu, ketika Rasulullah pulang ke Mekah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala merasa Masya Allah, hamba Allah luar biasa. Mereka dengan penuh legowo, nggak marah, nggak apa, pulang dalam keadaan hatinya bersih. Ya udahlah, barangkali belum waktunya dan saatnya penduduk Taif untuk beriman kepada Allah. Aku pulang kembali ke tanah suci Mekah. Dan pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala ya memanggil Rasulullah dengan panggilan atau undangan Isra Mi'raj.
Ketika Rasulullah dalam keadaan ya Allah, beliau mengatakan ya dalam doanya, ya Allah, di Mekah aku dicaci maki, di Mekah dihujat, di Mekah diusir. Saya keluar dari Mekah kemudian ke Taif, saya ya dianiaya. Ya Allah, bagaimana saya ini harus bagaimana ya Allah? Di saat-saat itulah maka Allah Subhanahu wa taala ya mengundang dengan mengisra dan mi'rajkan Rasulullah, karena Rasulullah adalah manusia pilihan yang hatinya bersih dan jernih. Maka di suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian orang-orang kafir pasti mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa jaraknya kurang lebih 1.500 km. Kalau pakai kendaraan aja ya mungkin, kalau pesawat puluhan jam, kalau kendaraan ya bisa berbulan-bulan. Mana mungkin dalam sekejap malam itu. Itu kan orang-orang yang kafir. Tapi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya serba mungkin. Bayangkan banyak ya para nabi dan rasul terdahulu itu. Ada misalkan Nabi Adam itu tidak punya apa? Tidak punya, ya kan? Nggak ada Nabi Adam itu orang tua, tapi dia terlahir. Ada Nabi Adam. Ya. Allah sediakan Siti Hawa dari mana terlahir, tidak ada orang tua kan? Siti Maryam kan? Nggak ada orang tuanya, ya. Bisa melahirkan, ya. Nabi Isa. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka disitulah Allah perjalankan dalam sebuah hikayat ya ibu-ibu ya. Memang Rasulullah itu pada malam itu sudah orang yang bersih dibersihkan pula, dioperasi dalam artian dibersihkan betul ya. Memang sudah bersih, beliau tidak pernah maksiat ya. Tapi benar-benar ini Allah dioperasi dalam sekarang ya, hatinya bersih. Sehingga ketika diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, dalam sekejap mata, sekejap kilat kayak kilat itu, kendaraannya pakai buruh malam hari. Saya membayangkan, Masya Allah, beliau dipanggil Allah karena kebaikan beliau, karena hatinya, kejernihannya. Gak ada dendam sama manusia, padahal perlakukan begitu jahatnya manusia orang. Kemudian apa? Yang pertama setelah ke Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memperjalankan ya menuju Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa. Langit yang ketujuh. Ya kemudian pada saat itu ya dalam perjalanannya menuju Sidratul Muntaha diperlihatkan berbagai macam ya kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ini adalah menggambarkan sebuah ya peristiwa bagi umat Rasulullah nanti, umat Nabi ya. Ini akan seperti ini nanti di akhirat, itu digambarkan semua dengan berbagai macam kejadian. Ada di situ ya Rasulullah melihat ya, perempuan-perempuan ya, yang menggunting lidahnya, digunting lagi, panjang lagi, menjerit dan seterusnya. Ya Rasul bertanya, wahai Jibril, itu kejadian seperti itu ada apa itu wahai Jibril? Wahai Rasulullah, itu adalah mereka orang-orang yang pada akhir masa hidupnya dia senang gibah, ngomongin orang. Maka itu suatu saat mereka ya Allah akan masukkan ke dalam neraka, dan perilaku di neraka itu seperti itu. Ya Allah, Rasulullah itu sedih nangis. Ya Allah, dia itu umatnya, terutama umat yang kita ini. Kalau dia umat yang pada saat masa sahabat kan masih bertemu dengan Rasulullah, pasti yakinnya dengan kebenaran Islam. Tapi belum tentu kita ini yang hidup sudah tidak ketemu dengan Rasulullah, apakah mereka mau mengimani dengan ajaran Islam Rasul? Maka alhamdulillah ya ibu-ibu semuanya, kita dijadikan manusia yang memiliki keimanan pada Allah dan Rasulnya. Terus kejadian lagi melihat ada banyak wanita-wanita di situ, ada yang ditusuk dari ubur-ubur dengan
besi yang sangat tajam ya, dari ujung ke bawah sini ya, tusuk lagi. Wahai Rasul, wahai Jibril, apa itu mereka? Mereka adalah orang semasa hidupnya ya senang berzina, suka ya melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan, yang dilarang oleh Islam, senang meladeni laki-laki dan seterusnya. Berbagai macam peristiwa yang itu Rasulullah ya memohon, ya Allah, tolong umatku ya Allah. Jadi dia itu benar-benar ya penderitaan atau juga nangis itu karena bukan apa-apa, karena ingat sama kita ini yang umat dia tidak bertemu dengan aku, bagaimana? Dia percaya gak sama Allah, percaya gak sama aku gitu loh. Nah pada akhirnya di situ setelah berada ya di Sidratul Muntaha, maka turunlah Allah Subhanahu wa taala langsung pada Rasulullah ya, dengan memberikan perintah sholat. Mana ya memang tadinya sholat itu 50 rakaat ya. Ya Allah kayak 50 rakaat itu ya selalu banyak untuk umatku, ya Allah tolong minta kurangi, karena umat-umat sebelumnya kan sholatnya tuh puluhan ya begitu, kurangi sampai ke alhamdulillah ya Allah memberikan ketentuan ya ibadah perintah sholat itu hanya 5 waktu dengan 17 rakaat. Dan itu semuanya ya menunjukkan ya bahwa ya ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling penting, nomor 1 yang akan dihisab nanti pertama kali di alam kubur di yaumil qiyamah adalah sholat. Maka kemudian ibu-ibu bayangkan, saya tidak bercerita ya pada saat Rasulullah berangkat ke sana tuh, sebelumnya berangkat ke pagi itu ya sudah ditinggal oleh 2 orang kekasihnya. Yang pertama Siti Khadijah, Sayyidul Khadijah ya, ditinggalkan meninggal. Kemudian di tahun itu pula bersamaan ya Abu Thalib pamannya meninggal. Jadi dua-duanya ketika meninggal itu benar-benar ahli sejarah ya menamai Amul Huzni, tahun berduka cita bersedih bagi Rasulullah. Maka Rasulullah ketika penduduk sana ya ketika ke Taif itu ya itu karena dalam keadaan kondisi yang sedang sedih atau berduka cita ya. Nah karena Rasulullah itu 2 orang ini ya Bu ya, Siti Khadijah itu adalah orang yang berkorban ya seluruh harta bendanya untuk perjuangan Rasulullah, yang bisa memberikan ya sebuah ya, istilahnya perjuangan ini bisa lancar dan seterusnya itu karena ada apa? Ada uang, dan itu adalah hartanya Siti Khadijah, semuanya dipersembahkan untuk dakwah Rasulullah. Sampai saya itu ini ya membaca sebuah cerita bahwa ketika mau meninggal itu Siti Khadijah dia mengatakan, wahai Rasulullah, suatu saat nanti ketika aku sudah berada di kuburan, silahkan ambil tulang-tulangku, barangkali bisa untuk modal berperang. Tulangku, kerangka tulang dan tulang aku kalau sudah di kuburan, silahkan aku ikhlaskan, barangkali bisa untuk alat berperang katanya. Sampai kayak gitu. Dan itu adalah seorang perempuan yang solehah, udah pasti jamin masuk surga ya dia. Dan juga Abu Thalib ya, Abu Thalib itu adalah orang yang pamannya Nabi, yang kemudian ketika penduduk kafir itu ya selalu mencecar Nabi, yang membelanya terdepan adalah Abu Thalib. Jadi 2 orang inilah yang meninggal dalam waktu yang sama. Kemudian Rasulullah merasa bersedih karena penghinaan, hujatan dari masyarakat itu. Nah disitulah Rasulullah setelah itu Rasulullah kemudian dipanggil Isra Mi'raj. Jadi betul-betul Allah itu memberikan kepada Rasulullah itu ya ibu semuanya ya diuji dicobanya luar biasa. Nah kalau kita nggak ada apa-apanya ya, kalau kita dicoba sama Allah nggak ada apa-apa. Tapi Rasulullah itu betul anak-anaknya pada meninggal, ada anak 6 tuh Osi meninggal. Jadi hidupnya itu benar-benar dengan ujian dan cobaan, tapi beliau tetap itu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya di Isra Mi'raj ini ada 3 hikmah yang bisa ibu ambil ya. Yang pertama ya,
bahwa orang berjuang itu, orang berjuang berbuat baik itu pasti banyak tantangannya. Betul Bu? Ya Rasulullah. Maka kita harus siap dengan tantangan. Kita harus teguh pendirian dengan tantangan. Ibu-ibu misalkan apapun yang ibu lakukan, ya. Sekarang di Mi'raj itu kita bareng-bareng kita bawa makanan apa? Pasti ada orang yang ngomel. Apaan sih? Pasti ada orang setuju. Itu namanya orang berbuat baik pasti ada. Tapi gak apa-apa. Bismillah, ayo kita sekemampuan kita. Itu menunjukkan perjuangan, berarti kita menjadi orang yang teguh pendirian dalam kebaikan. Kadang-kadang saya begitu Bu. Saya kadang-kadang di sekolah juga ada kebijakan itu ada regulasi aturan yang diaturan. Pokoknya kemarin di hari apa? Tidak libur, cuti bersama, tidak libur gak apa-apa. Pikir saya bukan tentang pemerintah ya. Kalau memang tanggal merah juga biasanya libur ya. Tapi kan ini anak baru masuk, bayangkan harus sudah libur lagi. Di sekolah lumayan ngaji, ibadah, ya belajar. Ya, walaupun ada orang tua, gimana sih Akmala tuh kok nggak umum sama yang lain? Hari Selasa hari apa? Nggak libur, nggak apa-apa. Malah kita lakukan Isra Mi'raj, kita kegiatan pengajian dan semuanya. Walaupun ada orang tua yang nggak wajar, saya maklum nggak apa-apa karena nggak umum. Tapi kita teguh pendirian. Saya Bismillah, nggak apa-apa untuk kebaikan. Guru-guru siap. Banyak juga di hari apa SMP juga hari Rabu, saat Rabunya tanggal merah. Emang tanggal merah ya, tanggal merah kan Rabu tuh. Ya, sebenarnya anak-anak kan nggak tahu kan nggak ada HP di sini, nggak tahu tanggal merah, nggak tahu hari apa, nggak ngerti libur itu. Bismillah kita berjuang tetap. Pokoknya tidak ada libur, ngaji biasa. Ya udah, itu adalah bagian ya suatu kebaikan saya. Walaupun memang di sana sini kadang-kadang suka ada tantangan, tapi kita ini adalah ya harus teguh pendirian. Satu. Jadi yang pertama apa Bu? Pak Islam itu kalau kita ya, jadi kita itu yang namanya berbuat baik pasti ada tantangan, tapi kita harus teguh pendirian. Yang kedua, ya, dalam Isra Mi'raj itu kan, ya, kita itu kan Rasulullah itu kan banyak ya dilakukan hujatan, tapi kita balaslah kejelekan dengan kebaikan. Bu, air susu dibalas dengan air tuba itu ya, atau dia? Kita itu kejelekan harus kita balas dengan kebaikan. Bisa Bu? Insya Allah. Biarin orang ngomong apa, yang penting kita tidak menyusahkan, yang penting kita benar, yang penting kita. Nah, jangan kedengar begini, ada orang menghina kita Bu. Ayo berani, kamu ngomong sembarangan, ayo. Jangan begitu Bu. Udah Isra Mi'raj nih. Rasulullah ya Rasulullah. Iya, kita sebagai umat minimal kita berusaha lah. Ya kalau ada orang jahat sama kita, jangan kita jahatin. Pada bayi goblok ya. Kita harus udah. Ya kita udah ada lah. Mau ngomong ditorojok di apa? Ada diem aja lah. Sabar ada batasnya? Gak ada. Gak ada. Pasti orang yang banyak tidak melawan itu pasti disitulah dia akan jadi orang pemenang. Ya Bu ya, tetangga dan tetangga sama majlis salim. Pak dia ngomong, kamu gini. Ya Ustaz, ada diladeni. Ya kamunya apa? Wah, ribut tengkar. Saya nggak mau seperti itu. Ibu hari kesini hari ini saya dan ibu-ibu ayo kita terapkan. Ya, apapun dalam kehidupan kita, ketika kita ada orang yang berbuat jahat sama kita, balaslah dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah hikmahnya, ya, bahwa ya Bu ya, bertawakal. Dicontohkan Rasulullah itu kan ya sangat ketergantungan hartanya, misalkan karena memang betul nggak apa-apa kita dengan adanya keluarga saudara ya untuk menjadikan apa? Menjadikan orang yang membela kita ya, Siti Khadijah itu. Tapi Allah ya, selain itu kamu tetap bersandar pada Allah ya. Pertolongan manusia itu tidak akan selamanya. Ya kan? Allah cabut Khadijah, Allah cabut ya Abu Thalib. Bersandarlah kamu kepadaku, walaupun ya sebelumnya nggak apa-apa kamu bagus, tapi kamu jangan lupa terus kamu
bersandar kepadaku, kekuatanku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Siapa yang bisa menyebutkan 3 hikmah ya dari Isra Mi'raj? 3. Ayo Bu. 3, ayo bismillah. 3 hikmah dalam memperingati Isra Mi'raj. Ayo Bu, ada hadiah dari Umi. Ayo gercep Bu, ayo. Dari saat. Sholat 5 waktu, sholat bakti, terus mencari kebaikan. Dan oleh-olehnya yang 3 yang saya sampaikan. Mendirikan sholat wajib 5 waktu, menjauhi larangan atau yang pertama memperbanyak kebaikan. Ada yang lainnya, satu, ya namanya 3 itu yang satu mana? Comberan, Oleh-olehnya sholat itu ini hikmahnya agar kita apa ya? Yang pertama, kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ya lupa. Setelah yang pertama tadi Memperbaikin sholat. sedikit lagi ya. Dia baru Belum tentu, ayo. Yang pertama tentang pendirian, yang kedua sekalipun ya berbuat baik itu banyak tantangannya, tapi yang pertama pendirian, pendirian, yang kedua kebaikan, kejelekan, kebaikan. yang ketiga Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Bunda Haji Ipah Saripah 100, Masya Allah, tambah pintar tuh ya. Ya, berarti itu setiap pengajian itu diresapi ya Bu ya. Masya Allah, pintar semua. Ya, itu oleh sholat jadi ya, tapi hikmahnya itu yang kita bertawakal yang ketiga. Oke, terima kasih, itu saja itu semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa pada hari ini dengan menundukkan kepala sejenak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwid alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afida hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal maqdirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu fi nasifati dhanbi. Allahumma inni da'ituka qawli ya Allah wa inni dhalimka isani ya Allah wa inni faqirka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun